Halo, selamat pagi kelas 5. Jadi dengan saya, Novita, kita akan belajar tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Ini ada di tema 1, subtema 3 ya. Apa aja yang menjadi contoh dari kelainan pada organ gerak manusia? Yuk sama-sama kita pelajari. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kelainan pada tulang. Ya. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini adalah kelainan pada tulang yaitu fisura atau tulang retak. Ya, lihat ya kondisi tulangnya ya rusak ya. Ini kelainan pada tulang yaitu fisura atau tulang retak. Lalu yang kedua, ada yang namanya fraktura atau tulang patah ya. Ini kalau tulang patah tertutup, contohnya seperti ini ya. Nah, kalau tulang patahnya yang terbuka, contohnya seperti ini ya. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami yang namanya tulang retak atau tulang patah? Itu disebabkan karena jatuh atau kecelakaan. Ya, yang pertama. Lalu kita lanjut yang kedua. Di sini ada kelainan pada tulang yaitu skoliosis, lordosis, dan kyphosis. Apa sih skoliosis itu? Nah, kalau skoliosis itu adalah kelainan tulang punggung di mana tulangnya itu bengkok ke samping. Ya, ini bengkok ke samping. Ini karena biasanya kalau dia belajar dia suka miring. Hati-hati nanti bisa kena yang namanya skoliosis. Lalu yang kedua ada yang namanya lordosis. Ya, kalau lordosis ini kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan. Ya, jadi tulang-tulangnya itu bengkok ke depan tubuh. Itu kalau lordosis. Lalu ada yang namanya kyphosis. Nah, kyphosis ini kelainan tulang punggung membengkok ke belakang. Ya, atau tubuhnya itu tampak bungkuk. Jadi kalau yang duduknya sering bungkuk atau berjalannya sering bungkuk, itu tidak boleh ya. Hati-hati nanti bisa terkena yang namanya kyphosis. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya skoliosis, lordosis, dan kyphosis? Itu disebabkan karena posisi duduk yang salah. Kita lanjut, ada yang namanya osteoporosis. Ya, osteoporosis ini disebabkan karena tubuh tidak dapat menyerap atau menggunakan kalsium. Dan penurunan kepadatan tulang karena kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang seseorang itu merasa nyeri dan mudah patah saat jatuh. Ya, ini biasanya kalau sudah tua berumur ya biasanya akan terkena yang namanya osteoporosis. Lalu ada yang namanya rakitis. Ya, rakitis ini disebabkan karena kekurangan gizi sehingga membentuk tulang kaki bengkok seperti huruf O dan huruf X. Ya, lalu rakitis ini juga disebabkan kekurangan gizinya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Ya, hal ini menyebabkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Ya, maka akan membentuk huruf O dan huruf X. Itu tadi kelainan pada tulang. Sekarang kita akan belajar tentang kelainan pada otot. Ya, ini perhatikan nih otot-otot yang gede-gede ini. Ya, ini namanya kelainan pada otot yaitu hipertrofi. Ya, apa sih yang menyebabkan seseorang itu terkena hipertrofi? Nah, penyebabnya karena ototnya terlalu besar dan aktivitas yang berlebihan. Lalu ada yang namanya atrofi. Nah, atrofi itu kelainan pada otot yang disebabkan ototnya terlalu lemah karena penyakit yang merusak syaraf otot. Ya, ini adalah contoh kelainan pada otot. Ada hipertrofi dan atrofi. Sekarang kita lanjut. Kelainan pada otot yang selanjutnya adalah stiff atau kaku leher. Ya, biasanya disebabkan karena ada radang otot karena salah gerak ya. Siapa di sini yang sering yang pernah lah misalnya dia bangun tidur terus kayak yang di lehernya itu pegel ya, berarti kamu mengalami yang namanya stiff atau kaku leher. Ya, ada yang namanya tetanus. Tetanus itu disebabkan karena infeksi bakteri sehingga otot mengalami yang namanya kekakuan.
Ini biasanya kalau misalnya kita nginjek pakunya sudah karatan, itu bisa menyebabkan yang namanya tetanus. Ya, nah sekarang bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan tulang kita? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebaiknya ibu hamil banyak minum susu agar anaknya tidak terkena kelainan kaki X atau O, ya, agar anaknya tidak terkena yang namanya rakitis. Lalu posisi duduknya harus benar nih, anak-anak yang sering posisi duduknya tidak benar saat belajar itu harus diperbaiki supaya tidak terkena penyakit yang namanya skoliosis, lordosis, dan kifosis. Lalu banyak mengkonsumsi makanan berkalsium, ya. Lalu berjemur pagi hari dan berolahraga. Ini adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan tulang kita. Nah, apa sih yang menjadi penyebab gangguan kesehatan alat gerak itu sendiri? Yang pertama adalah membaca buku dengan posisi tidur. Ini tidak boleh, apalagi kalau misalnya dia kebanyakan main handphone juga tidak boleh, yaitu dapat mengganggu kesehatan alat gerak kita. Lalu yang kedua, membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Lalu yang ketiga, tidur dengan posisi yang tidak benar, ini juga tidak diperbolehkan. Lalu menulis dengan tubuh yang miring ke samping dan ke depan. Lalu berjalan dengan membungkuk, itu tidak boleh karena nanti kamu bisa terkena yang namanya kifosis. Ya, oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini tentang penyakit dan kelainan pada organ gerak manusia. Untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjut ke depan. Terima kasih, selamat berlatih.